Pimpinan Unit Kerja Federasi Pertambangan dan Energi FPE KSBSI PT Freeport Indonesia melakukan rapat umum anggota dan juga pemilihan ketua baru KSBSI PT Freeport Indonesia bertempat di Gedung Serbaguna Multipurpose Sekolah Kencana peserta dan panitia pelaksanaan KSBSI PT Freeport Indonesia melakukan musyawarah pemilihan ketua umum KSBSI periode terpilih untuk menggantikan ketua periode lama Albert Janampa. Dari hasil pemilihan dan menghitung surat suara yang telah dilakukan, mendapati 5 bakal calon yang diusulkan oleh masing-masing perwakilan memperebutkan posisi ketua periode yang baru, yakni bakal calon Freddy Magai, Demianus Mambraku, Hermanus Magal, Magnesir Kaviar, dan Mikael Beanan. Majelis Dewan Sidang memutuskan Magnesir Kaviar dengan melihat jumlah surat suara yang diperoleh dengan suara tertinggi yakni 53 surat suara dan keluar sebagai suara terbanyak dari 4 bakal calon lain yang bersaing. Dengan demikian, Majelis Dewan Sidang memutuskan Magnesir Kaviar terpilih sebagai Ketua Federasi Energi Pertambangan KSBSI PT Freeport Indonesia. Dari 5 calon ketua, suara terbanyak adalah nomor urut 4, yaitu Magnesir Kaviar sebanyak 53 suara. Maka oleh sebab itu Majelis Pimpinan Sidang menetapkan Pak Magnesir Kaviar sebagai calon terpilih untuk Ketua FPE KSBSI PT Fi periode 2022-2025. Surat keputusan yang ditetapkan dalam keputusan kedua Pengurus Komisariat Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia nomor 12/2/PK/FE PT Fi /5/2022 tentang pemilihan ketua FPE KSBSI PT Freeport Indonesia periode 2022-2025 adalah Pak Magnesir Kaviar. Iya, jadi ini kan untuk sekretaris tidak ada yang kemarin pencarian sekretaris tidak ada. Ya, tidak ada pencarian untuk sekretaris. Sekarang kami kembalikan ke forum, dan kita di sini punya hak untuk dipilih. Semoga sukses buat kawan-kawan yang terpilih menjadi pengurus baru. Sabar ya. 1, 2, 3. Sela Bravo. Ketua Umum DPP FPE KSBSI untuk Pak Hans Wali, Bapak Owan Tambah, Pak Freddy
Menteri Bangsawan, Bapak Mikael Karimi, Pak Heri Rejal, Bapak Martinus Martime, Sekali lagi kah? Sierra Bravo. FPE. 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 Sierra Bravo. Sierra Bravo. Sierra Bravo. KSBSI PT Freeport ditutup dengan resmi. Mungkin visi misi Babang ke depan untuk keliling buruh di PT Freeport bagaimana? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan. Sesuai dengan visi misi yang tadi pagi kami sampaikan bahwa ini bukan hal yang baru. Jadi visi misi bukan visi misi baru. Ini visi misi organisasi sebenarnya kita bawa. Jadi hadirnya Serikat Buruh di Freeport itu punya visi misi, kita hadirkan itu punya tujuan untuk memperjuangkan hak buruh itu dengan cara-cara yang bermartabat dan cara-cara yang terhormat. Nah itu yang menjadi dasar ketika Serikat Buruh masuk di Freeport. Nah kami di Serikat Buruh itu punya punya tradisi, yaitu sosial dialog. Itu yang harus kita kedepankan. Nah jadi di visi kami kemarin, Serikat Buruh di Freeport ini dia harus jadi mitra bagi perusahaan dan advokasi yang handal dan terpercaya di kalangan pekerja buruh di Freeport. Nah itu yang menjadi visi. Jadi ke depan harus seperti itu. Jadi bagaimana jadi Serikat Buruh yang terpercaya dan handal itu, dia punya nilai integritas yang ada di depan itu. Jadi harus terpercaya, dipercaya, jujur, bertanggung jawab. Itu nilai-nilai yang harus di depan sehingga perjuangan. Nah sehingga nanti ke depan ini Serikat Buruh itu jadi media komunikasi antar stakeholder ini. Nah, jadi antara karyawan, antara pengusaha untuk mendialogkan semua kepentingan bersama. Jadi itu yang harus ada empat visi sebenarnya. Jadi yang jelas kesejahteraan buruh dan keluarga itu utama misi ya. Lalu sekarang buruh butuh pendidikan, pelatihan yang baik. Jadi menjadi buruh itu bukan hanya menjadi pekerja ya, tapi buruh itu juga harus pintar dan mengikuti perkembangan. Jadi harus banyak pelatihan yang baik itu yang teknis maupun yang soft skill untuk meningkatkan, terutama di era perubahan. Anggota komisariat PT Freeport yang kedua ini itu berjalan sangat lancar sekali dan berjalan sangat harmonis sekali. Ini yang membuat saya bangga sebagai ketua umum, karena proses demokrasi di Freeport, khususnya di Serikat Buruh yang ada di Freeport, pengurus komisariat pertambangan dan energi itu bisa berjalan dengan baik, dan ini menunjukkan kepada kawan-kawan di luar sana yang belum menjadi anggota Serikat Buruh untuk ayolah masuk menjadi anggota Serikat Buruh, karena di sini aspirasinya itu akan ditampung dan diperjuangkan untuk menjadi pekerjaan serikat, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang di sini dan keluarganya. Iya, kami perkembangan Federasi Pertambangan Energi yang berafiliasi ke Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Kami baru masuk di sini 2015, sekarang hampir kurang lebih 7 tahun. Perkembangannya itu sangat pesat sekali. Hampir setiap tahun itu terbentuk pengurus komisariat yang baru di berbagai perusahaan. Hampir
setiap saat juga kita berhasil mengikuti perundingan PKB, walaupun butuh waktu secara bertahap, tapi peningkatannya sangat luar biasa. Jadi hampir setiap tahun kita berhasil membentuk pengurus komisariat yang baru di perusahaan baru, lalu penambahan jumlah tim delegasi perunding PKB setiap tahun kita meningkat. Di Freeport sendiri sekarang kita menjadi serikat buruh yang terbesar, tim perundingan menjadi serikat buruh yang terbesar jika dibandingkan dengan dua serikat yang lain. Tapi kami tetap mengingatkan kepada kawan-kawan yang ada di sini untuk menjadi serikat buruh yang rendah hati, tidak sombong, dan mau mendengar suara-suara yang lain, mau mengajak serikat buruh yang lain untuk secara bersama-sama memperjuangkan kepentingan anggota kita. Karena peran dari serikat buruh bukan memperjuangkan kepentingan pribadinya, tapi memperjuangkan kepentingan anggota yang ada di seluruh area Timika yang bekerja di lingkungan Freeport. Artinya kami sendiri dengan manajemen Freeport itu setiap saat ketika misalnya ada persoalan di lapangan, kami siap. Kami gampang untuk mengajak mereka untuk berdialog, untuk bertemu. Nah, kami selalu dari dulu ketika pertama kali masuk ke sini itu mengutamakan dialog sosial dalam menyelesaikan persoalan. Jadi kami baru mengupayakan upaya-upaya lain ketika dialog sosial itu kami lihat akan jadi buntu. Tapi kalau masih ada peluang untuk bisa melakukan dialog dengan perusahaan, maka biayanya lebih murah ketimbang melakukan hal-hal lain. Jadi kami berharap kawan-kawan juga yang ada di sini di Freeport itu mengutamakan dialog dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Kami melihat manajemen Freeport welcome dengan dialog. Kenapa itu tidak kita gunakan? Jadi kami happy punya anggota di sini, dan kawan-kawan di sini juga memahami bagaimana cara berserikat, berdemokrasi, dan itu bisa kita lihat di acara ruang yang kedua ini. Saat ini ada berapa peserta dan mungkin ada anggota-anggota lain yang belum masuk? Nah, kalau untuk peserta yang hadir di sini kurang lebih 100. Kalau keanggotaan kami di sini hampir 5.000 di berbagai perusahaan, tapi di Freeport sendiri sekarang lagi verifikasi, jadi terus bertambah. Mudah-mudahan kita tetap menjadi yang terbesar, tapi perkembangan kita di lingkungan Timika yang main kontraktornya adalah Freeport, itu kita yang terus bertambah setiap saat. Jadi kita berharap ini terus berkembang, dan kami menunjukkan menjadi serikat buruh yang santun, menjadi serikat buruh yang berwibawa, menjadi serikat buruh yang cerdas dengan berbagai ide-ide dalam membangun hubungan, dalam meningkatkan produktivitas perusahaan, dan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya. Baik, saya mau sampaikan bahwa sore ini kehadiran serikat buruh dari tahun 2008 itu sangat membeda dengan serikat yang pertama yang ada di sini di TTFI adalah serikat PUK, disingkat jadi serikat pekerja. Dia sudah 25 tahun, tapi kehadiran serikat buruh sangat luar biasa, di mana selalu hal-hal yang perlu bicara selalu keterbukaan. Itu terbukti dari perundingan 2017-19 dan 2019-2021 dan 2004 itu mereka yang jadi pemimpin, artinya mereka yang jadi ketua, dan mayoritas mereka yang perundingan yang dilakukan 2 minggu itu sangat luar biasa, yang dimana selalu mereka punya mitra yang terbangun, selalu mengedepankan kepentingan umum, yaitu dalam perundingan selalu mengambil keputusan dengan sangat cepat untuk manfaat bagi karyawan dan anggota. Ini sangat luar biasa. Dan pada saat ini ada 3 serikat, yaitu Serikat Mandiri Papua itu terbentuk tahun 2021. Kemarin dalam perundingan mereka juga sangat sejalan dengan serikat buruh. Harapan kami dari manajemen PTFI, mitra yang terbangun selama ini oleh serikat buruh, meningkatkan lagi lebih baik dari kemarin. Mereka sangat luar biasa. Itu saya sampaikan, saya apresiasi sekali bahwa teman-teman serikat buruh itu luar biasa. Ada masalah karyawan,
terus ada masalah organisasi, ada kegiatan, dan mereka selalu meminta dalam 1 bulan itu reguler yang kami pertemuan dengan saya diskusi hal-hal yang untuk menyangkut dengan karyawan dan secara organisasi hal-hal yang menyampaikan ke manajemen itu sangat luar biasa, dan mereka selalu mengedepankan bagaimana ada masalah, penyelesaian masalah itu mereka selalu ada mengedepan dan selalu ada solusi. Itu yang saya lihat organisasi serikat buruh. Mungkin